Ini dia iPhone yang paling beda tahun ini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Sekarang tanggal 20 Oktober pas gua syuting ini, banyak orang Indonesia yang udah pada hands on megang punya iPhone 17 series, termasuk yang akan kita unboxing kali ini adalah iPhone Air, dan gua pengen ngajak teman-teman buat nemenin gua unboxing bareng. Ini iPhone Air adalah iPhone yang paling beda. Kenapa? Karena dia bukan keluarga dari 17 series ya. Dia adalah line up yang terpisah yang kita nggak tahu apakah nanti akan rilis setiap tahun. Pokoknya ini adalah iPhone yang one of a kind lah ya, yang menunjukkan kalau Apple itu identik dengan desain dan mereka harus punya handphone yang super tipis seperti ini. Dan ngomongin Air ini mengingatkan gua nih, kalau teman-teman mungkin ya angkatan lama pernah lihat presentasinya Steve Jobs ya, ngeluarin sesuatu dari dalam amplop. Ya, ini adalah, kita flashback sedikit, ini adalah MacBook Air yang ini dulunya ya tipis banget. Sekarang kita sudah kedatangan, ini adalah versi handphonenya setelah menunggu sekian tahun, akhirnya ada iPhone Air. Nah, untuk iPhone Air ini ya gua nggak akan unboxing handphonenya doang, tapi ada aksesorinya nih, ada bumper official dari Apple, terus ada case-nya juga yang MagSafe, dan ini crossbody strap yang harganya katanya ini 1 jutaan loh untuk strapnya aja. Ini karena dia juga bisa dipakai buat kamera juga, nggak cuma buat handphone. Nah, untuk iPhone Air sendiri ini harganya nggak bisa dibilang murah ya. Ini lebih di atas iPhone 17 yang base model. Ini yang warna hitam yang kita punya. Kemudian ada warna lain, ada putih, biru, dan juga ada warna gold. Oke, jadi kalau iPhone Air ini sama sekali bukan orang yang mendang-mending ya. Nggak cocok banget. Kenapa? Karena yang pakai ini udah punya mobil bagus, udah punya motor mahal, udah ngerasain handphone yang kameranya harusnya ya, kameranya segala macem canggih, dan dia cuma pengen ngerasain handphone yang benar-benar tipis. Makanya dengan kamera yang cuma satu aja harusnya nggak masalah, sudah tahu konsekuensinya. Dan ketika gue pegang ini pertama kali, yes, ini memang super duper tipis banget, warna hitamnya cakep ya, galak banget nih, garang banget. Maco kelihatannya, dan biar lebih enak gue coba bandingin ya dengan iPhone 17 Pro, ini yang warna orange. Kemudian ada iPhone 17 Pro Max, ini yang warna silver tuh. Jadi secara size dia ada di tengah-tengah ya. iPhone 17 Pro 17 Pro ini 6,3 inci, kemudian Air 6,5 inci, kemudian si Pro Max memang agak lebih gede ya, 6,9 inci. Jadi ini ada di tengah-tengahnya. Dan untuk bobotnya ya berasa banget sih ya. Kalau si iPhone 17 Pro aja ini dengan bentuk yang cukup compact, dia ada di 206 gram. Ini cuma 165 gram si Air, sementara Pro Max dia sampai 233 gram. Kemudian untuk ketebalannya ini cuma sekitar 5,6 mm ya, artinya setengah senti aja. Sementara teman-temannya si Pro series ini di 8,8 mm. Jadi kalau kita bandingin seperti ini ya jauh ya. Kita nggak usah ngitung plateo kameranya ya, tapi secara angle frame-nya ini tuh bedanya berasa banget sih, kelihatan banget ya, dan secara bobot juga ini beda jauh. Kemudian yang membedakan adalah si Air dia punya frame yang pakai titanium. Jadi kalau Pro series pakai aluminium, ini titanium grade 5, ini lebih kuat. Kemudian bagian belakangnya ini juga sudah pakai kaca dengan perlindungan ceramic glass gitu ya. Dan bagian belakangnya ini kalau teman-teman tahu dia seluruhnya udah diisi baterai, dan chipset lain-lain itu adanya ditaruh di plateo kameranya di sini barengan sama modul kameranya. Gue mau kesampingin dulu handphonenya, gue taruh di sebelah aja ya. Nah, ini kita dapat kabel seperti biasa, terus udah ya gitu doang. Dapat kabel yang di braided kayak gini, kabelnya warna putih cakep, C to C. Kemudian untuk slot SIM cardnya, gue lupa tadi ngomong ya, untuk yang Air ini dia tidak punya SIM card fisik, jadi harus pakai eSIM. Kemudian kita akan buka yang casing ini dulu deh ya, yang MagSafe. Nah, bawaannya seperti ini. Oke, ini official ya teman-teman ya. Warnanya juga sama,
Wow, nih hard case senada warnanya nih smoke black. Wah, casingnya aja cakep sih. Gokil. Gile. Cakep nih. Smoke black seperti ini, keren. Enteng banget juga. Terus kita buka lagi yang bumpernya. Nah, ini kalau yang namanya iPhone tipis, kalau kita pakai casing yang tebal itu sebenarnya agak-agak mengurangi esensi tipisnya gitu ya. Jadi kita harus pakai casing yang benar-benar tipis kayak gini ataupun cuman pakai bumper sampingnya kayak gini ya. Ini mengingatkan kita akan brand gitu ya, Rhino Shield ya. Dulu sering bikin bumper. Kemudian ini yang nggak kalah menarik adalah crossbody strapnya. Ini juga kemarin katanya sempat habis nih barangnya nih. Ya buat teman-teman yang benar-benar fanatik dengan produk-produk Apple ya, ini materialnya katanya sih beda banget. Oh, ini dia. Oke, tuh seperti ini, ada dua tuh seperti ini. Nanti kita akan coba pasang belakangan. Yang jelas sih untuk talinya bahannya sih memang bagus banget ya, rapih banget. Dan yang menarik adalah dia ada magnetnya. Jadi kalau teman-teman ini ya, dia akan selalu rapih tuh akan selalu nempel gitu karena memang ada magnetnya. Jadi nggak gampang terurai gitu ya dengan gampang tuh. Nah, untuk cara pasangnya nih ternyata pengaitnya tinggal gini aja ya. Jadi di tali ini ada kuncinya, kita buka terus kita selipin aja seperti ini untuk sisi kiri dan sisi kanan, dan kemudian nanti pengaitnya kita masukin lanyard aja biasa ke casingnya tuh. Jadi casing officialnya itu ada lubangnya di bagian kiri dan kanan tuh. Bumpernya juga sama ya, tuh ada lubangnya. Nah, nih handphonenya kita coba nyalain ya, sekalian kita buka layarnya. Aduh, belum ada anti gores ya. Sebenarnya gue paling males ya make handphone yang belum ada anti goresnya gitu. Gue ngeri. Apalagi nih handphone bukan barang murah gitu. Apalagi nih yang saya 1 terabyte. Wow. Dan kalau teman-teman lihat, dia kayak punya, kalau ngelihat langsung gitu ya, kayak punya keunikannya tersendiri gitu ya. Ketika iPhone lain dengan khasnya kamera plationya seperti ini, si iPhone R ini beda sendiri, kameranya juga cuma 1. Nah, yang membedakan adalah sebenarnya target marketnya ya. Kalau iPhone Pro seri sebenarnya orang awam, orang biasa itu sebenarnya pakai iPhone 17 yang base model aja itu udah paling top ya, udah mantep banget. Nah, yang Pro series sesuai dengan namanya itu untuk orang-orang konten kreator yang istilahnya lebih membutuhkan power dan juga kamera yang lebih advance lah ya, untuk dipakai konten, untuk dipakai kebutuhan profesional gitu ya. Sementara iPhone R ini untuk mereka-mereka yang kayak bisnismen lah ya, kurang lebih kelasnya. Jadi yang kamera asal ada aja lah gitu. Yang penting dia bisa mau melakukan apapun itu dengan seamless, dengan gampang, nggak perlu repot, nggak perlu ngerasa berat gitu ya, ngerasa trendy, stylish. Kurang lebih seperti itu. Nih ya teman-teman, gua udah berhasil setup tadi. Nah, ini experience gua jarang-jarang ya gua pakai iPhone langsung nyobain layarnya tanpa anti gores. Ternyata secakep itu. Selebihnya ya, iPhone R ini sebenarnya bisa dibilang dari hardware, dari teknologi itu mirip kayak yang Pro Series. Miripnya di mana? Layar ya, layarnya sama-sama sudah promotion. Terus juga untuk chipset sama-sama sudah Apple A19 Pro. Palingnya beda kapasitas baterai pastinya. Dan untuk kamera dia, kita lihat sekalian buka ininya ya, aplikasi kameranya. Nah, seperti ini tampilannya, ada 1 kali dan toggle 2 kali zoom. Nah, 2 kali zoomnya ini adalah optical quality. Jadi resolusinya 48 megapiksel, dan kalau kita mentokin dia bisa sampai dengan 10 kali zoom untuk digital. Dan untuk kamera depan dia punya teknologi center stage seperti ini. Jadi kita bisa aktifin ya. Tuh, center stage-nya bisa auto rotate juga. Tuh ya, enaknya seperti ini. Kamera depannya di 18 megapiksel. Enak banget ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai untuk ramean, kita nggak perlu lagi muterin handphone ya sebenarnya ya. Dengan posisi portrait pun dia akan otomatis ngedetect
bisa auto rotate. Sebenarnya untuk informasi kayak performance, terus juga baterai, kamera, nanti gue akan bikinin video terpisah ya. Mungkin gue akan compare juga dengan yang Pro seriesnya. Sekarang gue pengen coba pakai, nah ini kita mau pakai aksesorinya, bumpernya kita pakai terlebih dahulu ya. Oke, ini gue udah lama banget nggak pakai handphone, pakai aksesori bumper di handphone. Oke, sudah terpasang. Tuh, minimalis banget. Sebenarnya feel tipisnya entengnya sih ya, entengnya itu masih berasa. Kalau tipisnya masih berasa, cuman ya nggak seperti tanpa casing karena kan ya ini kan lebih tebal ya untuk melindungi kamera dan juga untuk melindungi layar. Tapi sebenarnya kameranya nggak terlindungi sih kalau kayak gini. Kalau kita taruh kebalik kayak gini, wah ini ngeri sih. Gitu. Jadi kita harus pakai cover kameranya lagi, tapi kalau pakai bumper seperti ini kita naruhnya layarnya yang di posisi bawah karena ini otomatis aman dan ini benar-benar minimalis banget, entengnya tetap dapat. Nah untuk casing yang tipisnya ini barusan gue udah pasangin ini ya pengaitnya, jadi kita tinggal tempelin ke casing, ke talinya seperti ini. Oke, buset, ini kalau pakai ini kayak anak muda banget ya, jalan-jalan pakai gini ya. Jadi kita pasang sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Bunyinya. Oke, jadi seperti ini. Wih, cakep, warna hitam gini ya. Jadi benar-benar semakin misterius kelihatannya. Dan kalau kita gantungin, ya, jadi kayak gini. Ntar gue coba di luar ya, ntar direkamin. Ceritanya POV jalan kita sambil makainya kayak gini. Kayak anak muda banget. Oke, jadi sekian aja dulu untuk first impression, unboxing tipis-tipis, nyobain iPhone Air dan juga aksesorinya ya. Jadi aksesorinya nih ada official bumper, official MagSafe case dan juga talinya. Ini kualitasnya bukan ecek-ecek, harganya juga ya pasti tidak murah sama sekali. Dan sekali lagi gue bilang nih iPhone Air adalah iPhone yang beda dari 17 series. Kenapa? Karena peruntukannya juga memang bukan buat semua orang. Jadi untuk orang-orang tertentu aja nih levelnya di level yang cukup tertinggi sebenarnya ya. Orang yang duitnya banyak, pekerjaannya sebenarnya nggak bisa dibilang sibuk-sibuk banget ya. Tapi pekerjaannya penting. Dia nggak perlu kayak kamera yang canggih-canggih banget, yang penting asal ada bisa motret buat rekam video oke. Baterainya juga tahan seharian, performanya yang terbaik yang ada di iPhone terbaru. Nah makanya keluarlah si iPhone R ini. Nah untuk performa, untuk kemampuan kamera, gua insya Allah akan bikinin di video terpisah. Nanti gua akan compare juga dengan iPhone 17 Pro. Terima kasih.